IM Hybrid bisa gonta-ganti suara dari brand High Senior. Kenalin, ini dia Okavango Hybrid 7. Penasaran? Langsung aja kita bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan. Dan di depan gua ini sudah ada namanya Okavango 7 ya. Nah, Okavango itu dari brand High Senior juga, tapi nggak tahu kenapa di boxnya itu tulisannya Febos. Gua juga bingung. Apakah dia cabang barunya? Ya, gue kurang tahu ya. Tapi daripada bahas si Febosnya, ya gue bakal ngebahas IM-nya sendiri aja. Karena untuk boxnya ini bener-bener kayak minim info dan gue nggak tahu ini apakah box original, box emang pas jual apa enggak gitu. Karena saat gue cari boxnya itu beda ya. Boxnya itu seperti ini, bakal gue kasih lihat. Nah itu bakal gue kasih lihat, gambar itu warna hijau ya. Sedangkan untuk yang gue dapat itu ya gambar itu seperti ini. Kayaknya feeling gue ini adalah box untuk namanya review unit saja ya, bukan box aslinya dari si Okavango-nya. Oke. Nah, sebelumnya gue mau menginformasikan kalau untuk si Okavango 7 ini gue dapetin dari si Om Sebastian Solinity. Thank you banget Om Sebastian. Dan ya, sekali lagi gue bakal ngebahas mengenai namanya packaging. Let's go. Cush. Oke guys, seperti yang sudah gue bilang ya, untuk bagian depannya ini untuk boxnya itu pas beda banget sama yang dijual, sama yang di Google itu. Dan untuk bagian box luarnya ini gue nggak bisa nilai lah. Tapi yang bakal gue nilai adalah bagian packaging dalam di boxnya ini sendiri sih nanti. Nah ini gua keluarinnya gimana? Kok susah banget? Tadi pasang kemarin gampang gue keluarin. Nah, itu. Oke. Dan di sini itu dijelaskan. Nah, oke, fokus bisa kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan nggak sih? Nah, sampai gini ya. Nah. Di sini lo bisa lihat di sini tulisannya adalah Okavango 7 driver ini monitor. Ya benar, dia memakai namanya 7 driver ya, dan bakal gue kasih lihat untuk drivernya itu apa aja sih. Dan untuk bagian box dalamnya itu ya seperti ini, ada tulisan open here, di mana di sini pakai magnetik seperti ini, magnetik ya seperti itu untuk boxnya. Dan di sini kita disambut oleh IM-nya sendiri dan case-nya yang gede banget, sumpah gede banget untuk case-nya tuh, bisa tebel banget ya. Nah ini boxnya gede banget dan ya. Di sini bisa gue kasih lihat juga namanya. Nah ini gue taruh dulu biar nggak menghalangi. Nah, oke. Nah di sini tuh kita diberikan beberapa aksesoris di mana ada macam-macam ear tips, banyak banget sumpah. Seperti ini. Tapi uniknya saat gue buka ini ya, saat gue waktu pas gue coba, nah ini, gue juga dapat namanya ear tips, macam-macam ear tips juga guys. Jadi kayak dapat ear tipsnya 2 gitu. Nah mungkin ini gua nggak tahu kenapa, mungkin kesalahan dari sananya. Jadi ya, tapi yang gua lihat itu dari gambar itu hanya satu gini doang ya guys ya, hanya satu bungkus ini doang sih. Nah di sini itu kita mendapat namanya berbagai macam aksesoris juga ya, atau berbagai macam yang gue cukup suka lah. Di sini kita dapat namanya lap kacamata, ya lap kain lah ya. Dan ini dapat stiker dengan tulisan handmade in ear monitor Febos High Senior Audio. Dan juga namanya clip seperti ini. Oke. Dan ya. Di sini dapat macam-macam ear tips yang banyak banget. Ada foam ear tips, ada ear tips yang biasa, ada tips yang macam-macam lah ya. Ada banyak macam-macam ear tips yang ada di sini, tapi nggak dijelaskan secara detail ini ear tipsnya ada isiannya apa saja atau jenisnya lah apa saja ya. Dan ya seperti itu saja, dan juga kita dapat case-nya yang gede banget dengan juga IM-nya tentunya di sini. IM-nya sudah dipasang dengan kabel dan IM-nya sendiri, dan juga ini yang gue suka case-nya itu kayak ada pegangan gitu ya. Jadi untuk lo pas taruh lo pegang gitu, ini ada pegangan gripnya gitu. Gue suka. Untuk bagian packaging di sini kesannya sangat-sangat istimewa, apalagi dapat case-nya ini yang wow banget, pelikan case-nya cakep sekali. Bisa gue kasih skor nilai untuk packaging 8 dari 10. Karena kece, lengkap, dapat semuanya ya kan ya. Walaupun memang kalau pas di box aslinya itu saat gua cek ya, dia dapat namanya SIM ejector guys. Tapi ya oke lah, gua nggak ngebahas namanya SIM ejectornya ya, karena ya bisa lo cari-cari gitulah. Ya untuk kalau lo beli secara resmi ataupun yang produk unit yang dijual secara resminya itu sudah pasti dapat namanya SIM ejectornya seperti itu. Dan langsung aja gue bakal bahas kenapa dia memakai SIM ejector, dan kita bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go.
Oke guys, untuk desain and build quality di sini tuh dia memakai bahan 3D printed resin ya. Dan di bagian nozzle-nya dia pakai kayak bahan sejenis metal gitu, lo bisa lihat tuh, metal gitu, lo bisa lihat. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Dia memakai bahan kayak sejenis metal gitu, dan ya ini gua memakai irtif bawaan yang sudah diberikan langsung, jadinya tanpa gua ubah-ubah. Dan untuk namanya dia memakai konektor, dia memakai namanya dual pin 0,78 mm yang menurut gue itu juga cukup cakep ya. Dimana dia itu ada kesan warna hitam dengan list warna gold seperti ini. Dan yang gue suka lagi adalah dia ada namanya switch. Ya, dia ada namanya switch di sini. Nah, fokus. Oke. Nah, dia ada namanya switch ya. Jadi fungsi dari si SIM ejector itu adalah untuk namanya switchnya seperti ini. Mungkin rada kurang fokus ya. Nah, ini mungkin, nah sebentar gua bakal kasih lihat. Nah, oke, fokus. Ya, ini rada susah mungkin fokusnya. Nah, oke. Nah, lo bisa lihat di sini tuh ada namanya dia punya switch ya. Tapi ini gue bakal bahas nanti di fitur lah ya. Dan di sini dia memakai namanya 0,78 mm seperti yang sudah jelaskan dengan jack 0,44 mm dengan tulisan High Senior seperti ini. Dan ini kesannya cakep banget. Dia ada list gold seperti ini dengan kabel yang sudah namanya sleeving seperti ini. Dan juga untuk sleeve dia punya ini juga ya cakep banget sumpah. Ini bukan bahan yang kaleng-kaleng, ini cakep banget sumpah untuk bahan build quality-nya. Gua suka kabelnya di braided seperti ini. Ya. Dan untuk namanya si Okavango-nya sendiri di sini itu ya karena dia memakai 3D printed resin, untuk bagian dia punya housing itu udah pasti namanya ngejeplakin sidik jari ya. Ini bakal gue kasih secara detail nanti. Jadi untuk bahan desain and build quality di sini gua ya cukup oke lah ya. IM ini tuh lumayan padat nih, padat sumpah nih padat dan kokoh. Walaupun memang di bagian switchnya ini ya nih ya ini bisa lo atur lah ya untuk switch-switchnya lah. Dan ini untuk finishing juga rapi, gue juga cukup suka. Dan untuk bagian finishing finishing. Dan untuk bagian namanya desain and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut kita bakal membahas mengenai fitting. Let's go. Oke guys, dan ini bakal gue membahas mengenai namanya fitting ya. Untuk fittingnya ini dia rada bulky sih, rada gendut ya. Lo bisa lihat di sini rada gendut dan rada bulky, lo bisa lihat ya. Dan ya, tapi di sini saat gue pakai, di sini lo bisa lihat kuping gue ukuran medium. Dan ya, di sini saat gue pakai, uniknya adalah dia punya fitting ini tuh bener-bener nyaman ya guys ya tuh. Ini fittingnya itu bener-bener nge-sealing banget. Dan juga yang paling gue suka adalah di bagian dia punya strip atau finnya ini tuh nggak terlalu nyentuh ke tulang telinga gue. Nah jadinya, sorry ini fokus ya sih. Nah ini jadi bagian stripnya ini tuh nggak nyentuh telinga gue, jadinya aman banget. Saat gue pakai itu bisa gue pakai saat lama-lama, nggak bikin kuping gue pegel sama sekali. Dan ya gue juga cukup wow dengan namanya fitting dan juga namanya gue punya kuping tuh kayak nyaman aja sih, bisa gue pakai saat lama-lama lah. Dan untuk fitting bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10 saja. Dan lanjut kita bakal membahas mengenai sound quality. Let's go. Untuk sound quality di sini gua dengerin pakai topping DX5 gua seperti biasa karena dia pakai namanya 44 balance, dan 44 balance gua hanya ada di topping DX5 gua ya. Dan ya seperti yang sudah bilang, gue bakal membahas mengenai spek sedikit mengenai si Okavango 7 ini. Okavango 7 ini tuh memakai namanya single dynamic driver dan 6 balance armature, dimana konektornya pakai 0,78 mm dan sensitivity 112 decibel dengan impedansi 20 ohm. Jadinya gampang banget sebenarnya untuk diderek. Keunikan dari si Okavango ini itu terletak di bagian switchnya ya, seperti yang sudah gue bilang ya, di bagian switchnya seperti ini. Ini bakal gue kasih lihat untuk gambarnya. Dan untuk turunin, kalau lo pengen mainin suaranya itu gampang banget, tinggal atur aja namanya switchnya. Kalau lo turunin dua-duanya, di sini tuh dia suaranya bakal jadi balance. Dan kalau lo naikin yang nomor 1 saja dan yang nomor 2 diturunin, dia akan naikin namanya bass. Dan untuk berikutnya, kalau lo naikin nomor 2 dan nomor 1-nya diturunin, dia bakal naikin namanya vokal. Dan kalau dua-duanya naik, dia bakal ningkatin namanya staging ya. Tapi di sini gue bakal membahas mengenai suara balance-nya. Jadi tanpa embel-embel mainin switch, jadinya kalau switch itu kan tadi sudah gue bilang ya, dia cuma nambahin bass, nambahin vokal, nambahin staging. Jadi udah ketahuan lah
pasti nambahin 3 sektor ini aja ya. Jadi gue bakal membahas mengenai suaranya yang bawaan atau suara balance-nya saja. Oke, dan seperti biasa, gue di sini menggunakan 5 genre lagu, ada pop, EDM, metal, dangdut dan juga vokalan. Dan langsung aja gue bakal ngasih tahu tonal dari namanya si Okavango 7 ini. Tonalnya ini sebenarnya larinya ke arah neutral to warm. Low-nya ini tuh dia bukan tipikal yang tebel banget, tapi cukup punchy dan boomy. Speednya ini, speed dan rumbling ini dapat dipresentasikan dengan cukup baik. Texturing dari dynamic drivernya juga cukup berasa menurut gua, walaupun memang bukan texturing bass yang rada dalam ya, atau texturing bass yang cakep banget lah. Tapi ya cukup oke lah, cukup nyaman dan bisa dipakai secara lama. Kayak low-nya itu low yang main ke arah smooth atau ke arah santai lah, ke arah nyaman sih ya, karena ke arah aman-aman aja gitu. Untuk low di sini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut ke bagian mid. Mid di sini itu sebenarnya ke arah yang nanggung dia. Untuk mid yang kelepas banget itu ya nanggung, female male-nya ini kurang banget, serba nanggung semua, kayak ada di tengah-tengah ya kan, tanpa kepastian dari dia aja. Nah, tapi untuk quality dari midnya ini sih cukup cakep ya. Dia punya mid itu dapat dipresentasikan cukup baik, walaupun memang ada nanggung, bingung dia mau ke arah mana, seperti itu. Untuk mid ini bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10 saja. Dan lanjut untuk ke bagian high. Untuk high di sini kesannya tuh rada buntung ya. Not special dan tidak ada yang wow kalau menurut gue pribadi. Kayak ya ada yang kurang aja, mau kemana juga ya bingung. Mau ke hike yang tebel enggak, hike yang lepas juga enggak, nanggung aja gitu. Untuk hike di sini bisa gue kasih skor nilai 5 dari 10. Dan lanjut ke soal harga. Harga dari si High Senior atau Febos, gua nggak tahu nih High Senior Febos, tulisannya Febos tapi ini High Senior ya. Nah, Okavango 7 ini tuh dihargai dengan harga Rp4.066.400 saja. Dan menurut pribadi, apakah dengan harga 4 juta lebih dikit ini adalah IM terbaik? Menurut gue sih enggak ya, dia masih ada banyak pesaingnya yang menurut gue sound quality-nya lebih oke lah. Walaupun memang gue akuin untuk bagian fitting, sealing dan juga untuk kelengkapannya cukup baik ya. Tapi untuk namanya sound quality di sini pesaingnya itu banyak sekali, dan juga ya ini semuanya sayang banget, serba nanggung aja sumpah. Dan ya seperti itu saja, dan thank you banget untuk Om Sebastian dari Sound Infinity yang sudah kasih icip gua untuk namanya si Okavango 7 ini. So, itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and share. See you next time. Bye bye. Whoosh.